Baik, di sini saya Gisela Saputra dengan akhiran NIM 050 akan menjawab soal-soal ujian tengah semester dari mata kuliah Perancangan Irigasi dan Bangunan Air. Untuk soal yang pertama itu menjelaskan bagian-bagian bendung dan fungsi dari bagian bendung tersebut. Kemudian yang kedua itu menjelaskan sketsa rencana tinggi air dari bendung dan hal-hal yang harus dihitung untuk mendapatkan analisis hidrolika bendung. Kemudian menjelaskan tahapan perhitungan dan penentuan jenis mercu serta cara menggambarnya, kemudian menjelaskan bagaimana tahapan penentuan apron dan creep line dan apa saja yang harus dipertimbangkan ketika merencanakannya. Kemudian menjelaskan bagaimana tahapan perhitungan tekanan air normal, tekanan air banjir, dan tekanan lumpur, serta menjelaskan hal-hal yang harus diperhatikan dalam perhitungannya. Untuk soal nomor satu terkait bagian-bagian bendung, yang pertama itu ada tubuh bendung. Jadi, air dari hulu sungai akan dibendung oleh bangunan bendung dengan meninggikan air sungai untuk memberi ketinggian pada elevasi muka air dari suatu aliran atau sungai. Kemudian ada kolam olah. Kolam olah ini memiliki fungsi utama untuk memperlambat kecepatan air serta mengurangi energi aliran air yang melewatinya. Elemen ini biasanya terletak tepat setelah tubuh bendung sehingga dapat mengalihkan dampak air yang jatuh dan mengalir dari ketinggian tertentu. Dapat juga mencegah erosi serta dapat menjaga stabilitas di daerah hilir bendung. Kemudian di sebelahnya ada dinding pemisah. Nah, dinding pemisah ini tuh berfungsi untuk membagi aliran air menjadi dua bagian. Yang pertama, aliran air langsung ke bendung. Itu air akan mengalir langsung menuju bendung tanpa melalui sistem tambahan. Kemudian aliran ke pintu penguras atau ke pintu pengambilan. Jadi sebagian air akan diarahkan terlebih dahulu ke pintu penguras itu untuk membuang sedimen atau mengatur debit air, kemudian ke pintu pengambilan untuk mendistribusikan air ke saluran irigasi atau kebutuhan lainnya. Kemudian di sini ada pintu penguras. Nah, pintu penguras ini berfungsi untuk menangkap atau menampung endapan seperti tanah, pasir, atau sampah yang terbawa oleh aliran air dari sumbernya sebelum mencapai area penampungan utama atau bendung. Ini bertujuan untuk mencegah akumulasi material yang dapat mengganggu aliran air dan dapat mengurangi kapasitas tampungan. Karena endapan ini dapat terus menumpuk seiring waktu, jadi bagian itu biasanya menjadi area yang paling sering dibersihkan agar sistem pengolahan air tetap berfungsi secara optimal. Kemudian di sebelahnya juga ada pintu intake. Jadi pintu intake ini itu berfungsi untuk mengatur banyaknya air yang masuk ke dalam saluran dan juga benda-benda asing dan kasar ke dalam saluran. Kebutuhan air juga dapat menggunakan pintu pengambilan yang dapat dinaikkan atau diturunkan. Di sebelahnya ada saluran intake. Jadi saluran intake ini tuh berfungsi untuk sebagai jalannya air yang ditangkap dari pintu intake sebelum menuju ke saluran-saluran primer. Nah, biasanya sebelum ke saluran primer itu akan melewati ke kolam atau kantong lumpur terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya di sini ada papan ukur. Papan ukur ini tuh fungsinya untuk mengukur ketinggian dari elevasi muka air sehingga dapat mempermudah kita untuk melakukan pengontrolan atau pengawasan terkait keperluan atau kebutuhan dari air. Kemudian ada jembatan. Jembatan ini tuh berfungsi sebagai jalur bagi orang atau pengawas yang ingin berpindah dari satu bangunan ke bangunan yang lainnya. Itu lokasinya membentang di atas sungai dengan lebar yang cukup untuk menghubungkan kedua sisi, sehingga memungkinkan jalan kaki untuk menyeberang dengan aman dan nyaman. Kemudian terdapat juga tangga. Tangga ini berfungsi untuk membantu masyarakat selaku petugas untuk turun ke sekitar sungai dalam bendung. Nah, biasanya itu dilakukan untuk mengambil sampah-sampah secara manual dan untuk melakukan perawatan alat atau bagian dari bendung itu sendiri. Nah, kemudian ada kantong lumpur. Kantong lumpur ini adalah salah satu dari bagian sistem pengendalian sedimen. Ini tuh memiliki fungsi untuk menampung dan mengendapkan lumpur atau material sedimen sebelum dialirkan lebih ke saluran irigasi, ke pembangkit listrik tenaga air atau sistem distribusi lainnya. Kemudian di sebelahnya juga ada papan eksploitasi. Papan eksploitasi ini tuh berfungsi
sebagai media informasi yang akan digunakan untuk mencatat, mengontrol, atau memantau operasional bendung. Itu khususnya dalam pengelolaan air serta pemeliharaan infrastruktur. Nah, papan ini biasanya berisi data-data penting mengenai kondisi eh, pengoperasian dari infrastruktur bendung yang diperbarui secara berkala oleh petugas. Nah, selain itu juga biasanya ada rumah yang di daerah bendung tersebut itu yang dijadikan sebagai rumah pengawas, rumah atau bangunan, biasanya itu digunakan oleh petugas yang memang bertugas menjaga atau memantau kondisi bendungan di sana. Kemudian lanjut ke soal nomor 2, sketsa rencana tinggi air di bendung, serta hal-hal yang harus dihitung untuk mendapatkan analisis hidrolika di bendung. Jadi hal-hal yang harus dihitung itu, yang pertama kita harus menghitung tinggi air di atas mercu bendung, di mana di sini kita harus mengetahui tinggi dari mercu bendung, lebar efektif bendung, serta menentukan tipe bendung. Nah, di Indonesia umum digunakan eh, bendung tipe OGI dan untuk debit banjir rencana itu dicari menggunakan rumus eh, CD dikali 2/3 akar 2 dikali gravitasi per 3 dikalikan BE dikalikan HE dipangkatkan 1,5. Kemudian rumus itu digunakan untuk mencari tinggi air di atas muka bendung atau HE. Untuk rumusnya itu Q dibagi dengan CD 2/3 dikalikan dengan eh, akar 2 dikali gravitasi dibagi 3 dikalikan dengan BE dipangkatkan 2/3, di mana KID itu adalah debit banjir rencana, kemudian BE itu lebar efektif bendung, dan H itu tinggi total air di atas bendung, dan C itu koefisien pelimpasan. Nah, untuk menentukan tinggi air di atas bendung itu digunakan cara coba-coba trial and error dengan menentukan tinggi perkiraan terlebih dahulu. Itu dilamakan dengan H1. Kemudian pertama kita eh, cari dulu cari dulu nilai HD itu dapat menggunakan persamaan P per H1, sehingga nanti akan diperoleh perbandingan H1 eh, per HD itu dapat kita gunakan untuk mencari nilai nilai C1 dari grafik di sebelah kanan. Kemudian untuk nilai C0 itu diperoleh berdasarkan jenis mercu yang dipakai, dan eh, C2 itu sama dengan C1. Kemudian kita bisa mensubstitusi persamaan itu nilai ke persamaan tinggi perkiraan, sehingga akan didapatkan persamaan HE aksen itu Q sama dengan CD 2/3 dikalikan 2 kali gravitasi akar 2 kali gravitasi per 3 dikalikan dengan lebar efektif dipangkatkan 2/3. Nah, jika kita mendapatkan hasil mendapatkan hasil HE aksen itu tidak sama dengan HE, eh, kita melakukan trial and error. Kita menghitung kembali sampai kita mendapatkan nilai yang sama atau mendekati. Kemudian setelah itu kita menghitung tinggi air maksimum di atas mercusuar. Nah, untuk menentukannya ini itu sama dengan cara coba-coba atau trial and error, itu agar kita memperoleh nilai HV0 sama dengan HV aksen, di mana di mana persamaan-persamaan yang kita gunakan itu yang pertama itu V0 itu QD di dibagi A, kemudian HV 0 aksen itu eh, V0 kuadrat dibagi 2 dikali gravitasi, kemudian D0 itu H ditambah P, kemudian A itu
lebar efektif dikalikan D0, kemudian H sama dengan HE min HV0, di mana HV0 itu adalah tinggi kecepatan di hulu sungai, kemudian H adalah tinggi air maksimum dari Mercubendung, D0 itu tinggi muka air banjir di hulu bendung, dan V0 kecepatan aliran di hulu bendung, serta G itu gravitasi umum digunakan 9,81 meter per sekon kuadrat. Nah, dengan data-data yang diketahui seperti QD, D3, B efektif, eh, nilai P, dan HE yang sudah dihitung sebelumnya, itu nanti akan diperoleh nilai HV0, nilai H atau tinggi air maksimum, kemudian akan didapatkan nilai tinggi muka air banjir di hulu bendung, nilai dan juga nilai kecepatan aliran di hulu bendung. Kemudian setelah itu kita memperhitungkan ketinggian energi pada tiap titik. Untuk bagian ini tuh kita pertama menghitung tinggi energi pada aliran kritis, di mana eh, persamaan-persamaan yang digunakan itu, yang pertama kita menghitung debit persatuan lebar bendung dengan rumus Q dikali lebar efektif, kemudian tinggi air kritis di atas mercu bendung menggunakan persamaan DC sama dengan eh, Q kuadrat. Q kuadrat dibagi gravitasi dipangkatkan sepertiga. Kemudian kecepatan air kritis dapat dicari menggunakan rumus VC sama dengan Q per DC, serta kecepatan kritis atau HCV itu bisa kita cari dengan rumus VC kuadrat dibagikan dengan 2 dikali gravitasi. Sehingga untuk tinggi energi kritis itu eh, dapat dicari dengan rumus EC sama dengan DC per HVC ditambahkan dengan P, di mana DC itu adalah tinggi air kritis di atas mercubuan, VC itu kecepatan air kritis, serta HVC adalah tinggi kecepatan kritis, dan EC adalah tinggi energi kritis. Kemudian setelah kita mendapatkan tinggi energi kritis itu, kita lanjut untuk menghitung tinggi energi atau tinggi energi air terendah pada kolam olakan. Untuk menghitungnya juga sama menggunakan cara coba-coba trial and error. Kemudian untuk persamaan yang digunakan itu mencari tinggi air terendah pada kolam olakan atau D1 itu sama dengan Q per V1. Kemudian untuk tinggi kecepatan itu atau HV1 itu eh, membagi kecepatan aliran pada punggung bendung dibagi dengan 2 dikali gravitasi. Kemudian untuk tinggi energinya itu kita cari dengan rumus D1 ditambah HV1. Kita cari hingga kita mendapatkan nilai E1 itu mendekati EC. Maka akan diperoleh nilai V1, D1, HV1, E1. Kemudian setelah itu kita menghitung tinggi energi atau air tertinggi pada kolam olakan. Yang pertama kita menentukan menggunakan persamaan penentuan bilangan eh, Farad itu dengan rumus FR sama dengan V1 dibagi dengan akar gravitasi dikalikan tinggi air terendah pada kolam olakan yang sudah dihitung tadi. Kemudian untuk tinggi air tertinggi pada kolam olakan itu atau D2. D2 itu dicari dengan rumus D1 per 2 dikalikan dengan 1 ditambah 8 kali FR kuadrat dipangkatkan 1/2 min 1. Dan untuk kecepatan aliran pada kolam olakan itu V2 dicari menggunakan rumus Q per D2. Serta untuk tinggi kecepatan pada kolam olakan HV2 itu dicari menggunakan rumus HV2 sama dengan V2 kuadrat dibagi dengan 2 dikalikan gravitasi. Sehingga akan diperoleh tinggi energi pada kolam olakan itu dicari menggunakan rumus tinggi air tertinggi pada kolam olakan
ditambahkan dengan tinggi kecepatan. Selanjutnya kita menghitung tinggi energi di hilir bendung. Untuk persamaan yang digunakan itu kita akan mendapatkan eh, nilai D. D itu sama dengan D3. Itu yang sudah diperhitungkan tadi. Kemudian eh, untuk kecepatan aliran itu dihitung menggunakan rumus Q per D3. Untuk tinggi kecepatan di hilir bendung dihitung menggunakan rumus V3 kuadrat dibagi dengan 2 dikali gravitasi. Kemudian akan bisa dihitung untuk tinggi energi di hilir bendung itu menggunakan persamaan E3 sama dengan D3, atau tinggi air di hilir bendung itu ditambahkan dengan tinggi kecepatan di hilir bendung. Kemudian kita juga memperhitungkan panjang dan dalam dari kolam olakan. Itu eh, dalam pengurusan itu beda tinggi di muka hulu itu eh, sama dengan D0 min D3. Untuk eh, di sini kita menggunakan Stokes formula, itu T sama dengan 4,75 dibagi dengan D dipangkatkan 0,32 dikalikan dengan H 0,2 dan Q 0,57, di mana H itu adalah beda tinggi muka air di hulu dan di hilir, serta D adalah diameter material terbesar yang jatuh ke dalam kolam olak, dan T itu adalah dalam pengerusan. Kemudian untuk panjang pengerusan atau scoring line itu eh, kita menggunakan formula formula Engel-Hauser, yang dimana kita sudah mengetahui parameter-parameter seperti kecepatan aliran pada punggung bendung itu V1, tinggi air maksimum di puncak mercu itu H, serta tinggi mercu bendung. Kemudian kita substitusikan nilai-nilai tersebut ke dalam persamaan untuk mendapatkan panjang pengurusan. Kemudian setelah itu akan diperoleh nilai elevasi dasar sungai, elevasi muka air normal, elevasi muka air banjir, elevasi energi kritis, elevasi energi di hilir bendung, elevasi dasar kolam molakan, serta elevasi sungai maksimum di hilir, yang bisa kita substitusikan untuk eh, menggambar sketsa dari tinggi rencana air di bendung. Kemudian selanjutnya yang ketiga, tahapan perhitungan dan penentuan jenis mercu serta cara menggambarnya. Untuk yang pertama itu kita menentukan dulu bagian muka bendung atau upstream phase-nya itu ditetapkan berdasarkan parameter seperti H dan P. Nah, sehingga kita akan mengetahui kemiringan bendung di bagian upstream seperti untuk ketentuannya eh, ada pada tabel yang saya cantumkan. Eh, Kemiringan itu berdasarkan perbandingan dari P dan H. Misal kalau kita mendapatkan perbandingan P dan H itu lebih dari 1,5, maka untuk eh, kemiringannya itu adalah vertikal, serta eh, untuk pemilihan jenis mercu kita dapat menggunakan mercu OGE yang umum digunakan di Indonesia. Dan jika kita mendapatkan nilai perbandingan P dan H itu lebih dari 1,5, maka untuk tipe mercu yang kita pakai adalah tipe mercu OGE yang ini, yang vertikal. Nah, eh, dari pemilihan itu kita akan mendapatkan nilai X0. X0 itu eh, kalau pada gambar di sini untuk X0-nya itu 0,175 dikalikan dengan HD. Untuk X1-nya itu 0,282 HD. Kemudian untuk R0-nya itu 0,2 HD dan R1-nya itu 0,5 HD. Nah, setelah kita eh, menentukan itu,
kita dapat melanjutkan ke bagian penentuan bagian belakang bendung atau downstream. Nah, untuk bagian belakang atau hilir ini kita dapat menggunakan persamaan yang dikembangkan oleh US Army Corps of Engineer. Ini eh, tercantum juga dalam KP. Itu rumusnya menggunakan persamaan XN sama dengan K dikali H dipangkatkan N-1 dikali Y, di mana nilai K dan N ini tergantung pada kemiringan upstream bendung, dan nilai K dan N ini merupakan parameter yang diterapkan pada tabel eh, di bawah, dan tabel itu saya ambil dari KP02 juga. Untuk XY adalah koordinat permukaan dari downstream, serta H adalah tinggi dari air di atas mercu bendung. Nah, karena tadi kita mendapatkan tipe dari kemiringan permukaan di hilir adalah vertikal, maka nilai K eh, dapat kita gunakan 2000 serta N 1,850. Kemudian nilai-nilai tersebut dapat kita substitusi ke dalam persamaan sehingga akan diperoleh persamaan downstream eh, XN sama dengan K dikali H dipangkatkan N-1 dikalikan Y. Nah, setelah disubstitusi nilainya, kita akan mendapatkan persamaan parabola XN sama dengan K dikali H N-1 dikali Y. Kita sederhanakan, itu akan menjadi Y sama dengan K dikali H pangkat N-1 dikali XN. Kemudian setelah kita mendapatkan persamaan tadi, kita dapat menentukan koordinat titik singgung antara garis lengkung dengan garis lurus sebagian di hilir spirway. Untuk cara mencarinya itu kita dapat menurunkan persamaan tersebut itu keturunan pertama, sehingga kita akan memperoleh nilai XC dan nilai YC. Kemudian setelah itu kita dapat menentukan lengkung mercus spillway di bagian hilir. Untuk mercus spillway di bagian hilir itu kita menggunakan persamaan parabola yang tadi juga, dengan catatan kita mengetahui elevasi muka air normal, dan eh, kita lakukan perhitungan menggunakan tabel. Di sini saya sudah punya contoh tabel untuk eh, Y, nilai X ini adalah nilai nilai apa namanya nilai XC. Kemudian kita di sini menggunakan eh, interval di sini menggunakan interval 0,2, namun bisa juga menggunakan 0,3 atau 0,4. Kita masukkan dari 0 sampai nilai XC yang kita miliki. Kemudian untuk nilai-nilai di kolom Y ini dicari berdasarkan dengan persamaan parabola tadi, sehingga di sini untuk elevasinya akan kita peroleh. Kemudian untuk bagian hilir spillway dengan kemiringan 1:1, artinya di sini suhunya itu 45 derajat. Kemudian kita bisa menggunakan persamaan X per Y sama dengan tan theta sama dengan 1, sehingga Y sama dengan X. Kemudian kita juga sudah mengetahui elevasi dari dasar kolam olakan. Untuk perencanaan permukaan mercu OGI di bagian hilir juga kita dapat menggunakan tabel. Nah, setelah kita mendapatkan elevasi yang sama atau mendekati elevasi dari dasar kolam olakan yang kita miliki, kemudian kita dapat menginput nilai-nilai tersebut untuk menggambarkan rencana mercu bendung. Itu kalau misalkan dari gambar sini bisa kita lihat, pertama kita membuat dulu eh, garis koordinat, itu membuat garis vertikal dan horizontal, kemudian kita masukkan angka-angka di sini. Kemudian untuk soal selanjutnya, soal nomor 3, tahapan penentuan apron dan creep line dan apa saja yang harus dipertimbangkan ketika merencanakannya. Nah, untuk
mencari panjang lantai muka ini atau apron, maka yang menentukan adalah delta H terbesar. Nah, delta H terbesar ini biasanya terjadi pada saat air muka setinggi mercu bendung, sedangkan di belakang bendung adalah kosong. Jadi seberapa jauh lantai muka ini diperlukan itu sangat ditentukan oleh garis hidrolik gradien yang digambar ke arah upstream dengan titik ujung ke belakang bendung sebagai titik permulaan dengan titik sebesar 0. Dan di sini saya sudah punya untuk gambar creepline rencana. Yang pertama kita menggunakan menentukan panjang lantai muka dengan uh, Blick. Jadi berdasarkan teori dari Blick ini sendiri adalah prosedur mencari ujung panjang apron dengan hidrolik gradient ini menggunakan perbedaan tekanan sepanjang garis aliran. Jadi biasanya perbedaan tekanan ini tuh jadi jalur pengaliran adalah sebanding dengan panjang jalan dari creepline. Untuk persamaan yang digunakan itu adalah delta H sama dengan panjang creepline di eh, dibagi dengan creep ratio. Itu untuk creep ratio itu atau C itu eh, nilainya berdasarkan material. Misal untuk pasir kasar nilai C-nya itu adalah 5. Kemudian untuk panjang creepline-nya itu dapat dicari dengan mengalihkan creepline ratio dengan H. Setelah itu kita dapat menentukan panjang creepline. Untuk panjang dari creepline ini caranya adalah menjumlahkan eh, setiap panjang horizontal dengan panjang vertikal. Nah, kemudian kita juga harus melakukan kontrol apakah eh, sigma L itu sudah lebih besar atau sama dengan L. Kemudian kita juga melakukan pengujian terhadap creep line. Untuk pengujiannya ini kita dapat menggunakan dua cara. Itu yang pertama menggunakan teori Blake, di mana untuk teori Blake sendiri menggunakan rumus panjang creep line yang diizinkan itu adalah mengalihkan koefisien Blake dengan beda tinggi muka air, di mana untuk mencari eh, beda tinggi muka air atau HB itu dapat kita cari dengan rumus P dikali P ditambah H min D3. Kemudian untuk teori Blake ini syaratnya adalah L itu harus lebih kecil dari sigma L untuk dinyatakan aman. Kemudian yang kedua ada teori line. Teori line ini menggunakan persamaan koefisien line itu dikalikan dengan beda tinggi muka air. Untuk syaratnya dari teori line ini adalah L itu harus lebih kecil daripada LD. Kemudian eh, hasil-hasil dari semua perhitungan itu dapat diplot pada tabel untuk mempermudah dalam penggambaran. Kemudian yang kelima mengenai tahapan perhitungan tekanan air normal, air banjir, dan tekanan lumpur serta hal-hal yang harus diperhatikan dalam perhitungannya. Untuk yang pertama, untuk tahapan perhitungan dari tekanan air normal itu eh, kita dapat meninjau salah satu titik. Kemudian eh, kita definisikan gaya normal arah horizontal itu kita simulkan dengan PA1. Kita cari menggunakan rumus per 2 dikali gamma air dikali H kuadrat. Kemudian untuk gaya air normal kita dapat menentukan gaya air normal ke arah vertikal. Kita simulkan dengan PA2. Itu dicari menggunakan rumus B dikali H dikalikan gamma air. Nah, setelah kita menghitung PA1 dan PA2 ini, maka kita dapat eh, memperhitungkan momen akibat dari air normal. Begitu juga untuk tekanan air banjir. Untuk tekanan air banjir juga kita meninjau dari titik tertentu. Kemudian untuk perhitungan gayanya itu yang dapat dilihat itu hitungan pertama disimbolkan dengan PF1 atau tekanan eh, fluid 1.
dicari menggunakan rumus per 2 dikali gamma air kuadrat itu untuk horizontal, kemudian PF2 dicari menggunakan rumus BH dikali gamma air gaya horizontal, kemudian untuk PF3 menggunakan rumus yang sama, tapi di sini kita untuk mencari gaya vertikal, kemudian PF5 PF5 dicari menggunakan rumus per 2 kali gamma R kali H kuadrat, itu untuk gaya vertikal, serta PF6 juga menggunakan persamaan yang sama. Nah, setelah gaya-gaya tersebut diperhitungkan, maka kita akan dapat memperhitungkan momen akibat dari tekanan air banjir. Kemudian yang terakhir untuk tekanan lumpur. Untuk tekanan lumpur itu eh, sama juga seperti tekanan air normal, tekanan air banjir. Itu kita meninjau di titik yang sama. Misal kita meninjau di titik B untuk tekanan air normal, air banjir, serta tekanan lumpur itu berarti kita tinjau di titik sama atau titik B. Untuk persamaan yang kita gunakan, misalkan untuk PL1 itu kita menggunakan persamaan seperdua dikali KA dikali K dengan H kuadrat, kita kalikan dengan gamma lumpur. Untuk PL2 itu kita cari dengan KA dikali B dikali H dikalikan dengan gamma lumpur. Nah, setelah KG tersebut didapatkan, kita dapat menghitung momen akibat tekanan lumpur. Dan untuk hal-hal yang harus diperhatikan dalam perhitungannya, kita harus memperhatikan beberapa hal seperti kedalaman, berat jenis, kondisi aliran, serta kondisi material juga kita perlu perhatikan dalam perhitungan.